Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulai ibadah kebaktian minggu kita pada pagi hari ini. Seberapa pun kita yang ada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian penyembahan kita. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah hatimu, biarlah hati saudara kami semua. Puji kemuliaan Engkau yang bersuka cita dengan kebaikan dalam kehidupan kami.
di setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, boleh dapat berkenan bahkan menjadi duka yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Bapa. Ampunilah segala dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa, bagi kami layak ya Bapa untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi para pelayan pada pagi hari ini Engkau dengan Engkau pakai dari kami ya Bapa di dalam pelayanan kami. Bersuka-cita oleh karena ya Bapa, kasih keberkahan mengasihi kami ya Bapa. Hidup ya Bapa, apa yang kami kerjakan kami Yesus Tuhan, boleh dapat memenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang kami serahkan juga ya Bapa jalan ibadah kami dari awal sampai hingga akhirnya. Biarlah Yesus Tuhan hanya Roh-Mu yang berkuasa atas kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Yesus Tuhan segala kuasa kegelapan, segala roh kejahatan kami temui di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Yesus hanya sukacita kami ya Bapa di dalam kami dapat memuji memuliakan Kau pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap ya Bapa untuk kami dapat memuji memuliakan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita dapat berjalan Tuhan pada pagi hari ini. Ada amin semuanya, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Sambil duduk kita akan pujian kita. Mari masih berbahagia dengan hati bersyukur. Tuhan
apa ya, kayaknya kita belum ada semangat ya untuk kita memuji muliakan Tuhan. Jika tidak ada semangat kita untuk kita dapat memuji muliakan Tuhan, kita tidak akan lanjutkan ini. Amin. Amin. Jika masih ada sukacita roh Tuhan atas kehidupan kita, atas segala kebaikan kita dengan mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, dengan kita menaikkan pujian kepada kita pagi hari ini, saya undang kita bangkit berdiri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan angkat lagu pujian kita. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, sebab Yesus Tuhan sungguh baik. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini ada? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akan terlebih dahulu pujian kaum wanita. Sambil menunggu kita akan katakan pujian kita Putri Bajaji ala Bani kaum Yehuda.
Sebuah hal istimewa ya dan Bapak Ibu saudara sekalian kita menjadi aktivitas yang mulia di dalam setiap pelayanan atau kerjaan dalam prestasi dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil menjaga persembahan kita akan ada lagu pujian kita bila roh ada di dalamku. Thank
berdiri, kita akan mempersiapkan hari kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan diberkati oleh segala kasih kebaikan Tuhan atas kita melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya. Biar aku menjadi kebenaran kenyataan apa yang kita kerjakan, boleh semuanya kembali kita terjadi pada segala sesuatu yang pribadi yang baik pada pagi hari ini. Kita akan selalu diberkati oleh kebenaran Tuhan.
Tuhan pada pagi hari ini. Kau tahu ya Bapa, segala yang menjadi kelelahan hati kami ya Tuhan. Mereka dapat berkuasa ya Bapa. Mulai pada kerja Yesus Tuhan memberikan sukacita di dalam setiap hati kami ya Bapa. Makanya Yesus Tuhan di dalam setiap apa yang kami kerjakan Yesus Tuhan, semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Glory, glory, glory Yesus Tuhan, kami tahu ya Bapa, segala apa yang kami alami ya Bapa, boleh semuanya dapat Kau izinkan terjadi atas kami ya Bapa, karena Kau tahu ya Bapa, kami mampu melewati segala banyak pencobaan di dalam kehidupan hati kami ya Bapa, dengan kekuatan daripada Kudus-Mu ya Bapa, Adamu. Kami ya Yesus Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, bahwa di dalam Engkau pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia ya Bapa. Pengharapan kami hanya tetap di dalam-Nya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan atas segala sukacita-Mu yang ada buat kami Yesus Tuhan pada pagi hari ini. Glory, glory, glory Yesus Tuhan. Mengalir Kudus-Mu ya Bapa, menulis setiap hati kami, pikiran kami, perjalanan kami ya Bapa, dan lidah kami ya Bapa, dipenuhi oleh berkat-berkat ya Bapa yang daripada-Mu turun atas kami ya Bapa, meliputi setiap kami pada pagi hari ini ya Yesus Tuhan. Glory, 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 glory Yesus Tuhan. Jaga-jaga hati kami ya Bapa Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Karena kita tahu ya Bapa, ini dari jemaat sekalian ada yang merasakan sakit, kiranya ya Yesus Tuhan boleh berikan kesembuhan. Kuasa-kuasa ya Bapa, kuasa-kuasa dalam Kudus-Mu ya Bapa, untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami sakit dipulihkan, disembuhkan kesehatan kami ya Bapa. Kondisikan kembali seperti sedia kala ya Bapa, untuk kami dapat tetap terus ya Bapa. Sudah kita oleh karena kebaikan-Mu atas kami ya Bapa. Kami juga Yesus Tuhan serahkan segala keluh kesah hati kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam Engkau jauh-jauh ya Bapa, segala keluh kesah hati kami ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, kami tetap mampu melewati ya Bapa. Sekali Engkau menyertai, Engkau selalu memimpin kami ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, setiap hari kami ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Nanti saya minta Om Purba yang akan memimpin doa untuk firman Tuhan dan doa persembahan yang akan kita jalankan. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi Kau beri kesempatan buat saya Tuhan. Saya bersyukur saat ini Tuhan masih boleh berdiri, masih boleh bersekutu.
anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau saya manusia saja yang boleh disebut dengan Kau, tapi Tuhan selalu menjaga saya. Tuhan izinkan aku, Tuhan menyenangkan hatiku Tuhan. Aku ingin lebih dekat sama Engkau Tuhan. Sebelum Tuhan memanggil aku, Tuhan saat ini kami bersekutu dengan Engkau. Seberapa kami dan saat ini urapi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berilah kami Tuhan kekuatan dan sanggup kesehatan. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, yang malas, yang keberatan beri Tuhan kekuatan, ajar dia Tuhan, biarkan berkeluar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus sebesar lagi atas tangan dan mendengar firman-Mu. Makanlah firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan tidak sia-sia mendengar, biar kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan mendengar firman. Biar kami Tuhan dan mendengar, biar kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Biar kami mendapat berkat dari-Mu ya Tuhan. Lalu kami Tuhan dengan kesehatan, dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala perbuatan kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami manusia yang terlalu dan luput dalam kekurangan dan kesalahan. Tapi kami mohon Tuhan, ampuni kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Amin. Tetap semangat. Amin. Jangan lihat bangku ya. Kalau lihat bangku kita akan terus kemana nih teman kita, kemana nih saudara kita. Tapi kita lihat tuh Tuhan, karena keselamatan itu tanggung masing-masing ya. Keselamatan itu tanggung masing-masing. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini saya bisa berdiri. Semua karena pertolongan Tuhan. Sempat hari Kamis Jumat itu sudah rundingan dengan istri, mau diganti nggak? Tapi saya lihat WA di grup Maranatha, begitu banyak Bapak Ibu yang mendoakan saya untuk saya tetap sembuh, tetap kuat. Dan akhirnya saya mengambil keputusan di dalam doa saya tetap mau melayani Tuhan, walaupun mungkin belum pulih ya, suara saya mungkin masih gerau ya. Bahkan kalau saya kemarin Sabtu ya istilahnya bergerak cepat masih sesak ya, asma saya kuat ya. Jadi tapi puji Tuhan, tadi pagi saya bangun dengan kondisi lampu mati ya. Bapak Ibu tahu tadi mati listrik nggak tahu hari itu jam 3 kurang sampai jam 4 kurang, lumayan lama itu mati lampu ya. Yuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tema hari ini yaitu validasi Tuhan PS ya, lawannya ya, validasi manusia. Bapak Ibu tahu tentang validasi? Mengerti? Mungkin nggak semua ya. Mungkin ada yang tahu tapi lupa ya. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, validasi itu pengesahan ya, atau pengujian kebenaran sesuatu ya. Jadi sesuatu yang ada disahkan, diuji, oh ini benar. Paling simpel itu sertifikat tanah. Nah, STNK, BPKB kendaraan. Kalau nggak diuji, kalau nggak disahkan,
Kalau nggak bener nggak nih, rangkanya bener nggak kalau di BPKB motor atau ini? Bener nggak nomor mesin sama nomor rangka? Sama nggak? Nah, kalau sertifikat sama nggak ini ukurannya? Ya, nanti ada petugas yang mengukur, nanti dikembalikan lagi ke kantor, ya kantor BPN ya, Badan Pertanahan Negara. Ini bener nggak? Ada punyanya enggak? Yang punya terakhirnya siapa? Nah, itu ditelusuri supaya dapat diakui. Jadi validasi itu diakui, ya. Itu terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua manusia pengen diakui, benar? Ada yang kamu diakui di sini? Nggak ada. Semua pengen diakui di dalam rumah keluarga, ya, diakui di dalam lingkungan teman bapak ibu pasti ya di sini punya teman kan, bapak ibu nggak ada yang nggak punya teman kan? Diakui di tempat pekerjaan yang bekerja, diakui di dalam gereja, ya. Oh saya ini WL loh, ya, diakui. Oh iya, Tante Nok itu bisa WL, nah, kan diakui. Karena apa? Karena pengasahannya memang Tante Nok bisa bikin ujian. Benar? Nah, itu namanya validasi, pengakuan, diakui. Nah, tetapi terkadang validasi ini, ya, pengakuan ini kita menilainya kepada manusia, ya, karena kita sekitar kita ini manusia. Nah, ini yang bikin hati-hati. Karena kalau kita minta diakui oleh orang lain, oleh sekitar kita, jadi nilai kita ini di tangan mereka. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita pengen diakui oleh orang lain di sekitar kita, jadi nilai diri kita ini sama juga di tangan mereka. Ya, pengen kita itu berbuat segala sesuatu, apa yang kita lakukan dapat menyenangkan orang. Orang itu senang apa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita diakui. Tetapi pengakuan manusia itu terbatas. Benar? Berubah. Manusia itu berubah. Nggak ada yang nggak ada yang kekal. Tadinya kecil, ya, masih anak-anak, remaja, tumbuh dewasa, orang tua. Itulah manusia. Begitupun penilaian manusia, pengakuan manusia kepada kita. Mereka itu berubah. Hari ini mungkin saya senang dengan Pak Jimmy. Pak Jimmy keren nih, ya. Dia bekerja keras, ya. Dia bisa apa ya, selain membangun rumahnya, dia bisa membeli kendaraan. Nah, saya mengakui, tetapi besok belum tentu. Mobilnya cuma itu aja, ya, belum naik motornya. Nah, itulah pengakuan manusia. Dan kalau kita sudah diambang bahwa kita itu menyerahkan pengakuan kita kepada manusia, itu berbahaya. Saya mau ngambil ilustrasi ya sebelum buka ayat. Ya, kita membahas tentang validasi ini. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar atau melihat ilustrasi ini, tapi saya bawakan juga. Bapak Ibu lihat kertas ini, lihat kan, kelihatan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kertas ini kelihatan pendek? Bagaimana kertas ini kelihatan kecil? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Gimana Tante Lilis? Yang keras dong Tante. Jangan malu-malu, gak dihukum kok. Salah benar gak dihukum. Ada yang bisa jawab? Mas Renato? Dilipat. Ya, dilipat. Saya terima jawaban pertama. Terus ada lagi? Disobek. Saya nggak sobek ya, karena ada misalnya aja bisa sobek ya. Jadi kelihatan pendek. Nah, kelihatan pendek. Semua ini jawabannya saya terima. Terlihat pendek kan? Kalau disobek lebih pendek nih dari yang di depan kan, yang belakang. Kalau dilipat pun kelihatan pendek. Tetapi ada jawaban yang lebih baik, yaitu apa?
kita ambil kertas yang lebih panjang. Jadi kertas ini terlihat pendek, ya. Mengerti? Ada jawaban yang mengajukan kita mengambil kertas yang lebih panjang. Ya, amin. Maksudnya apa? Artinya apa dari validasi dari pengakuan? Banyaknya jawaban 1 dan 2 itu sebenarnya benar, terlihat bagus, ya, terlihat pendek, tetapi itu merusak, benar, ya, dilipat jadinya terlihat jelas lipatannya, disobek pun rusak. Jadi orang kalau mau diakui kadang ada yang membuat fitnah, benar? Itu mah nggak pinter, itu mah bodoh, masih mending saya. Nah, itu mah orangnya begini, bikin apa? Istilahnya hoax. Zaman sekarang adanya hoax supaya apa? Supaya saya diakui. Benar? Benar. Itulah validasi pengakuan dengan manusia. Tetapi kalau kita ngambil kertas yang lebih panjang, apa yang kita kerjakan dari orang lain? Kalau di tempat sekolahan nih, yang sekolah-sekolah kayak Revi, Tasya, Arjuna, Kasih, supaya kita diakui, ini mobilnya begitu-begitu aja. Misalnya nih, kerja keras menghasilkan, tidak malas-malasan, tahu-tahu bisa punya kontrakan walaupun mobilnya cuma itu. Benar? Ya? Itulah yang namanya kalau pengakuan itu dikerjakan dengan menjelekkan. Banyaknya memfitnah, ya, seperti pemerintahan kita difitnah di apa? Nanti pemerintahan baru pun sama. Setiap pemerintahan pasti ada pengkritik. Setiap ada orang yang di atas pasti ada yang mengkritik. Memang itu sudah jalannya. Biar apa? Biar ada koreksi. Biar ada perbaikan. Ngelek. Tetapi pas salah satu postingan nggak di-like, nggak ada yang komen, dia merasa sedih. Kok kenapa ya? Biasanya banyak loh. Nah, ini kalau orang yang tergantung kepada pengakuan manusia. Manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Ya, hari ini mungkin dia mengakui tentang keadaan kita, besok belum tentu. Ya. Yeremia 1 ayat 5. Kenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, ini tentang nubuatan Yeremia. Ya. Sangat berbeda dengan validasi manusia yang berubah. Saya membacakan Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku sendirian di tempat yang tersembunyi dan aku didekam di bagian-bagian bumi yang terima. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya itu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripada. Amin. Amin. Dari ayat 13 sampai 16. Mangkat yang mangkat, mangkat. Tetapi di dalam kehidupannya tidak ada perubahan. Di dalam kehidupannya tidak ada apa yang mencerminkan tentang yang Tuhan mau. Sedangkan validasi Tuhan, 2 ayat ini sudah mewakili. Ya. Tetapi ada yang lebih lagi, di mana validasi Tuhan itu terus berlanjut. Ya, ini kita waktu kita bakal anak, kita masih kecil. Ya. Nah, yang pertama, validasi Tuhan. Bukan tidak gampang marah.
Ya. Tetapi ini digabung kasih setia. Itulah Tuhan kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 2 ayat 23. Nanti Pade Sinaga bacakan. 3 nih. Ratapan 3 nih. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ya, ayat 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. 2 ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Pengakuannya tidak seperti manusia. Hari ini A, hari besok B. A tetap A. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Loh, keren loh ini. Ayat yang ke-23. Ini tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, kalau beli roti, nih, beli roti, tahu kan roti? Kalau baru keluar dari oven itu, keluar disajikan, enak nggak? Tante Lilis? Enak kan? Empuk, anget-anget, ya nggak Pak Sirano? Bener? Enak kan? Kalau baru loh. Nah, kalau masakan nih, sang-sang nih, Pak Sirano, baru mateng nih Pak, sang-sang Ibu Ali masak, terus disajikan kepada Bapak sama nasi anget baru mateng, dimakan enak nggak? Sama anget-angetan yang kemarin, enak mana? Masakan baru. Amin. Bayangkan Tuhan tiap hari, tiap pagi ngasih kita rahmat loh. Kalau diibaratkan ibu rumah tangga yang masak tiap hari, capek nggak ibu-ibu? Capek, tapi Tuhan tidak pernah capek. Amin. Dia ngasih rahmatnya kepada kita. Jadi kalau ada orang yang ngomong, saya ini apa sih? Bu Gembala saya nggak bisa apa-apa. Bapak Gembala, aduh gimana ya Pak? Jangan mengeluh, ini sudah ada janji Tuhan, tinggal kita tarik. Bagaimana respon kita di dalam kehidupan kita? Tiap hari disajikan rahmatnya, disajikan kasihnya, disajikan anugerahnya. Amin. 2 hari kemarin asma saya kambuh. Apalagi kalau sudah malam, itu nafas saya kayak sampai Exa ngomong, ada musiknya. Ya. Sebelum saya minum obat itu saya nyari nafas susah banget Bapak Ibu, capek, bener capek. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau bisa kasih saya nafas kalau saya gak kumat. Dengan enaknya saya bisa bernafas pagi, siang, malam. Tapi kalau sudah seperti ini, tidur saya bangun hampir tiap jam. Karena harus duduk. Kalau tiduran langsung kalau duduk saya bisa tidur. Nah puji Tuhan, kemarin langsung saya ke dokter Lisa, dikasih obat, cocok. Puji Tuhan, mulai berkurang, batuknya langsung hilang. Ya, yaitu berkat doa Bapak Ibu dan obat yang didoakan. Amin. Ya walaupun sekarang masih, kalau saya rada cepat beraktivitas mulai, tapi nggak bunyi. Tapi kemarin itu bunyi. Nah itulah anugerah Tuhan yang tiap hari yang kita rasakan. Ya, nafas aja Bapak Ibu, saya udah ngerasain. Apalagi waktu COVID itu saya pernah saksikan. Itu lebih parah lagi. Duduk nggak bisa, jalan nggak bisa, tidur nggak bisa. Nafas itu kayak udah di tenggorokan. Apa saya kena COVID? Kata saya.
Ini dulu masih sama ibu gembala udah bolehin segala macam, tolak angin, apapun madu dijejelin. Ayo sepanjang malam ibu gembala dan istri saya nggak tidur. Jam 4 pagi istri saya nyari obat asma kapotik. Saya baru tidur itu jam 5 pagi, setengah 6. Habis minum obat itu lumayan, ya. Nah, ini adalah validasi pengakuan Tuhan kepada hidup kita, ya. Kasih setianya tidak pernah berubah, ya. Bahkan Paulus menulis kasihnya itu tidak tergantung dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ya. Kita buka ayatnya dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saya minta Abang Arjuna bacakan. Roma 8 ayat 38 benar? Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Itu semua banyak loh yang dikatakan, ya, mulai dari pemerintah, dari manusia, makhluk, kuasa apapun di bawah langit, di dalam atas langit, ya, sekarang ataupun akan datang, tidak ada kasih yang dapat memisahkan kita. Maksudnya tidak ada kasih Tuhan yang dapat memisahkan. Kalau kita benar-benar yakin, kita minta pengakuan dari Tuhan, ya. Paulus berkata tidak tergantung apa yang kita lakukan. Kasih Tuhan itu nggak tetap, ya, tetap ada. Orang jahat tetap dikasih hujan, orang baik tetap dikasih hujan, ya, walaupun nanti dia masuk penjara, gitu kan, karena kejahatannya. Ini janji Tuhan loh. Tidak ada yang dapat memisahkan kasihnya, apalagi setelah dia berkorban di kayu salib. Ya, yang kedua yaitu berharga dan dicintai. Ini pengakuan Tuhan yang membawa kita ketenangan dan kedamaian. Benar? Di sini pasti sudah berumah tangga semua, ya, yang kecuali remaja. Di sini lebih dominan bapak ibu. Ya, kalau suami istri, ya, istilahnya penuh dengan cinta, ya, penuh dengan menghargai, menghormati, saya yakin rumah tangganya tenang dan damai. Amin, usianya. Amin. Walaupun nanti saya nggak tahu kalau ada perang kecil, nggak apa-apa. Itu memang harus. Namanya dua kepala, dua otak, dua pemikiran. Ya. Tetapi kalau kita hubungan suami istri itu saling mencintai, bukan waktu pacaran, tapi waktu di dalam rumah tangga. Ya, kalau waktu pacaran ya terbaik, kasih apa yang baik. Ya, saya pernah ngasih mantan saya, ya, saya kasih coklat yang mahal. Dia malah coklat apa sih? Memang dia suka coklat, ya. Tapi saya pernah kasih dia coklat cap jago. Tahu ibu, bapak ibu? Nah, saya pernah Valentine saya kasih coklat cap jago, ya. Biarin mau makan nggak? Nggak tahu dia yang lebih senang. Nggak dikasih teman kosnya loh. Malah coklat yang mahal-mahal, saya udah ngumpulin duit, malah dibagi-bagi sama temennya. Alasannya pahit. Dasar mendeso. Saya memang kurang suka coklat, ya. Apalagi sekarang kesini nambah paling gadoyan coklat. Kadang saya kasih Excel, ya, coklat. Apalagi kalau makan coklat yang batangan, itu lindung gigi saya. Karena faktor tua, apa ya. Nah, di dalam rumah tangga kalau masih kita menghargai pasangan kita,
mencintai ya kekurangan-kekurangan, apalagi kalau satu sudah ada yang sakit, ya pasti itu yang sehat akan lebih capek. Pasti nggak mungkin nggak. Om saya istilahnya yang bukan pasangan, hanya anak dan orang tua, ngurusin yang sakit apa capek. Apalagi ini pasangan yang hidupnya bersama terus. Betul? Ya, begitu juga dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu menghargai kita, ya, mencintai kita. Contohnya apa? Ada ditulis di Alkitab, Kejadian 1 ayat 27. Nanti kakak kasih yang akan bacakan. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Amin. Terima kasih. Maka Allah menciptakan manusia menurut apa? Gambarnya. Berarti serupa. Waktu awal ya Adam diciptakan, bahkan ini laki-laki dan perempuan, berarti termasuk Hawa. Itu serupa dengan Allah. Segambar Tuhan tuh mau kita itu manusia itu sama dia, selalu bersama dengan dia di dalam kekudusannya, di dalam kemuliaannya. Makanya Adam dan Hawa di Taman Eden tidak pakai baju pun, tidak ribut, karena dibungkus dengan kemuliaan. Identitasnya sama, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kita pun sama, tubuh, jiwa, dan roh. Serupa, segambar. Itu karena apa? Pengakuan Tuhan di dalam hidup kita. Nilai Tuhan itu mengakui kita ini umatnya, kita ini anaknya. Bahkan Alkitab tertulis ya, menjadi hamba pun Tuhan tetap memuji. Ya, ingat ayatnya. Marilah masuk hambaku yang baik. Walaupun dia hamba loh, pembantu, tetapi Tuhan masih tetap mengajak, menganggap. Walaupun kita sebagai hamba posisinya nih, ya. Apalagi kita sebagai anak raja, kita mencatat kita anak raja, bahkan kita ini sebagai biji matanya. Ada debu sedikit pun kita akan memejamkan mata. Begitu pentingnya mata ini. Dan Tuhan ibaratkan kita itu di dalam matanya. Itu pengakuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak janji-janji pengakuan kita manusia, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Begitu besarnya, ya, tetapi manusia tetap mencari pengakuan itu di dalam dunia ini. Karena apa? Karena hidupnya masih di dunia ini. Karena pola pikirnya itu masih di dalam dunia ini. Sebenarnya apa yang Tuhan mau, kita walaupun di dalam dunia ini, tapi pola pikir kita sama dengan pola pikir Tuhan Yesus. Ya, bawalah di dunia ini seperti kerajaan surga yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kebaikan. Ya, ini ada salah satu contoh lagi di dalam Alkitab. Yohanes 8 ayat 1. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar kisah ini. Yohanes 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, lanjut sampai ayat 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Tuhan Yesus sedang mengajar di, kalau sekarang gereja, berarti dia sebagai hamba Tuhan, ya, dia sedang mengajar, ya. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya
seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat yang keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Tauratnya memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatku tentang hal ini? Ya, tetapi mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, stop dulu ya, dari itu. Para ahli Taurat, para ahli Farisi ini senangnya nyari kesalahan Yesus. Kenapa? Karena pengikut-pengikutnya sudah mulai berpindah kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi yang saya bilang di validasi pertama, karena dia ahli-ahli Farisi ini sudah tidak diakui sebagai pemimpin gereja, sebagai orang ahli Taurat, ya, mereka menyebarkan berita hoax. Mereka mau memuji, mencari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, nih gimana nih? Hukum Taurat itu perempuan yang berzina harus dilempari batu. Ada yang pernah dilempar? Yang kena bola aja sakit ya, apalagi dilempar batu. Nah, ini untuk mencoba Yesus, supaya Yesus itu salah dalam berkata-kata, dalam bertindak. Ya, ayat ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Terus lanjut, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kadang apa yang Tuhan tulis di tanah itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ngotrek-ngotrek matematika? Apa ngotrek-ngotrek pengeluaran pemasukan? Beberapa yang saya dapat dan saya pelajari, ya, ini menurut mereka ya, para ahli-ahli kitab, ada yang menulis, meyakinkan bahwa Tuhan Yesus sedang menulis hukum-hukum Taurat, ya, di pasir itu. Ada yang mencatat juga, ya, ini bapak-bapak gereja ya, jadi kita hanya menerima saja, meyakinkan itu kembali lagi, namanya ini sejarah. Ada yang menyatakan bahwa dia itu sedang menulis 10 perintah, 2 loh batu, ya, makanya dia membungkuk sampai dua kali, tulisan pertama dan tulisan kedua. Nah, setelah itu kita masuk ke ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ya. Ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Cerita ini, ya, waktu mereka ditanya siapa yang di sini tidak pernah berbuat dosa, ya, silakan lempar yang pertama. Kenapa yang keluar ayat yang berapa ya? Coba 8 apa 9? Yang ada yang kuat. Nah, tetapi setelah mereka mendengar perkara itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Kenapa? Yang tanya, kenapa yang tertua?
Karena yang tertua itu banyak dosanya? Belum tentu. Tetapi ya, waktu zaman dulu ya, zaman ini ya, zaman Yesus, para ahli-ahli Taurat dan Farisi itu, mereka itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melakukan segala cara kejahatan demi kejahatan. Ya, bahkan ada yang menyatakan di artikel bahwa perempuan ini, ya, ada yang memakainya, yaitu salah satu dari ahli Taurat itu. Makanya kenapa mereka langsung mundur satu persatu? Karena mereka tahu bahwa mereka berbuat dosa. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus tidak menghukum? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Harusnya nih, kalau secara logika, kita pakai logika, Tuhan Yesus itu layak, malah boleh menghukum wanita ini. Kenapa kok bisa? Ya, yang pertama, karena yang buat kitab Taurat itu siapa? Tuhan Yesus melalui Musa. Yang kedua, dari semua orang di situ yang tidak berdosa siapa? Tuhan Yesus. Harusnya boleh kan? Karena Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak pernah berdosa boleh lempar batu. Tetapi Tuhan Yesus punya hak untuk menghukum wanita itu, ya, wanita yang berdosa itu, tetapi tidak dilakukannya. Kenapa? Karena kasih setianya kepada wanita itu. Apapun dosanya, ya, asalkan dia mau bertobat. Ya, tadi yang ke-11. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus harusnya bisa menghukum wanita ini, ya. Tetapi Yesus memilih dia menaruh belas kasihannya supaya wanita ini diberikan kesempatan untuk dia bertobat. Ya, tapi jangan beranggapan kalau kita berbuat dosa kita akan diampuni. Jadi udahlah buat dosa dia. Ya nggak pasti kan? Senin sampai Sabtu berbuat dosa. Nanti Minggu pengampunan dosa kepada Bapak Gembala. Pak Gembala, saya berbuat dosa ini, minta ampun. Enggak seperti itu. Konteksnya sudah lain. Ya, di sini Tuhan mau wanita ini tetap bertobat, ya, tidak berbalik kembali kepada dosanya. Nah, walaupun saya ngambil kisah ini, kenapa? Karena apa? Dosa zina itu waktu zaman dulu itu sangat-sangat tidak. Maka dihukumnya dirajam sampai mati, dilemparin loh. Dilemparin, rasanya seperti apa? Dilemparin loh. Matinya itu lama. Pak Serang tahu Pak berapa lama Pak kalau dilemparin matinya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya. Itu sangat menyakitkan, sangat menyiksa. Tetapi Tuhan mengambil perempuan ini untuk diampuni. Dia mengakui validasi Tuhan itu keren Bapak Ibu. Validasi pengakuan Tuhan itu dahsyat. Apapun dosa kita masa lalu, asal kita mau mengakui dan minta ampun, ya, minta ampun. Masalah hukuman itu Tuhan yang tahu, saya nggak tahu, ya. Karena kita mencatat pun seperti itu, dosa diampuni, tetapi hukumannya saya nggak tahu. Tetap ada atau tidak ada, saya belum ketemu jawabannya, ya. Tetapi Tuhan Yesus di kayu salib sudah menjanjikan bahwa dosa kita diampuni, tetapi jangan berbuat lagi.
Ya, itulah validasi antara manusia dengan Tuhan. Kalau manusia berubah-ubah, ya, besok A, B, C, D, nanti besoknya lagi lain. Tetapi validasi pengakuan Tuhan sepanjang hari itu selalu baru. Amin. Amin. Dia tidak pernah berubah asalkan kita percaya kepada Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ya, kasih setianya tidak pernah berubah, selalu baru di dalam kehidupan kita. Ya, validasi Tuhan, pengesahan Tuhan, pengakuan Tuhan itu lebih baik daripada manusia. Saya tidak mau main musik dan para singer. Kita firman Tuhan sudah selesai, kita akan masuk dalam doa penyembahan. Terima kasih. Saya jauh kita bagi berdiri.
kebaktian tengah minggu KTM jam 5 sore di gereja. Pemuda remaja hari Sabtu diteduhkan. Ini gak pakai latihan musik kapan ya? Kita pulang dari Subang, latihan musik nanti di grup ya, diadakan lagi. Soalnya anak-anak pastori ada konser musik di Subang di Hotel Laska. Mereka konser musik. Jadi ibadah pemuda remaja diteduhkan dialihkan ke ibadah hari Minggu atau dialihkan kepada ibadah Rabu. Jadi yang pemuda remaja boleh datang di ibadah KTM Rabu atau mau di hari Minggunya. Karena hari Sabtu kita teduhkan karena anak-anak pastori, Mosfet, Excel. Oh iya hari Jumat ada KKR di Jatibarang untuk anak muda. Ini ada brosurnya Meet to Jesus di Jatibarang ya. Nanti besok hari Jumat jam 3 sore kalian kumpul di sini, hari pemuda remaja ya. Jam 3 sore kumpul di sini. Kita sama-sama berangkat menuju Jatibarang ya. Dress code-nya kaos hitam dan celana panjang ya. Boleh disapa itu disarankan pakai celana panjang biar nyaman. Terus jadi hari Sabtu diteduhkan tapi di Jumat ya kita datang KKR ya. Nah langsung ke ibadah umum jam 7 pagi 7.45 ibadah sekolah minggu di Gaseto. Lalu yang berulang tahun minggu ini gak ada. Tapi anak-anak akan menghadapi ulangan atau tes SD ya kelas 1 sampai kelas 5. Nanti maju ke depan untuk didoakan. Apalagi? Ada lagi? Ya, sudah semua? Ya, kita doakan untuk bangsa Indonesia, kota Indramayu, kota Orlis, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti ujian akhir semester kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Tuhan tolong campur tangan untuk kita semua. Pak Denny boleh sehat. Kalau saya lihat Pak Denny sakit asma, serem juga ya saudara. Saya suka bilang, nafas itu sangat berarti. Itu 1 miliar tadi ya saudara harganya ya. Tapi kadang-kadang sering kita lupa napasnya kita dari Tuhan ya. Tapi kalau udah sesek, aduh, saya tuh nggak pernah punya sakit asma. Tapi kalau lihat adik saya sakit asma, saya nangis dewek gitu loh, bingung ya. Tapi Tuhan tolong, Tuhan jangan sembuhkan. Amen. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat sore pagi hari ini. Kita akan dia selalu dan SMP masih ada yang SMP? Habis? Oh yang SD ayo. SMP udah ada ya? Rindu mau ikut? Ayo. Mari Bapak Ibu kita doakan anak-anak kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, Engkau menyamar, Engkau melawati satu persatu anak-anak kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, marifat dari surga untuk mereka boleh Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, anak-anak yang mengikuti pelajaran dengan baik dan ulangan dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan, segala hormat kemudian ada dalam tangan Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam pendidikan mereka dan studi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapa yang baik, Allah yang ajaib menolong mereka, bahkan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa, hikmat marifat dari surga, kepandaian daripada Tuhan guna atas anak-anak kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir. Bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk melewati setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami doakan anak kami Made, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Anak kami Ansel, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak Punhau yang ada di rumah juga jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang kami tidak tahu mereka mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kesusahan Tuhan dalam nama Yesus. Berikan segala yang baik dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Hari ini suami istri datang kepadamu, anak-anak orang tua datang kepadamu Tuhan, pemuda-pemudi datang kepadamu. Inilah menjadi kerinduan kami, mendapatkan berkat hari ini Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan firman Tuhan untuk kami boleh melewati hari Senin sampai hari-hari berikutnya bersama dengan Engkau. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat Tuhan. Tuntunlah kami pada segala kebaikan Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, apapun yang sudah mereka berikan, korban-korban persembahan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menopang mereka, Tuhan mengokohkan mereka dalam panggilan mereka sebagai pekerja Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk Jawa Barat, Indramayu Tuhan, untuk kota Haulis dan sekitarnya, di mana teman-teman Tuhan ada, gereja-gereja Tuhan berdiri, hamba-hamba Tuhan berdiri melayani Tuhan. Mari Tuhan memberkati dengan usaha pekerjaan yang terbaik, memberkati dengan studi anak-anak yang terbaik, memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Semua yang boleh kami kerjakan boleh berhasil, karena ada Tuhan yang berlipat gandakan, dan kami mau kembalikan semua guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk ibadah KTM, kami doakan untuk ibadah KKR hari Jumat. Anak muda mau berangkat Tuhan menuju Jatibarang. Tuhan sediakan kendaraan yang terbaik, Tuhan sediakan semua yang terbaik. Jaga lindungi mereka Tuhan, supaya anak-anak muda boleh mendapatkan berkat rohani Tuhan dalam mengiring Tuhan. Jaga lindungi mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk anak kami yang akan mengikuti konser musik di Subang, di Hotel Laska hari Sabtu Tuhan. Diberkati Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Mereka boleh menggunakan setiap talenta yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, ibadah minggu, ibadah raya minggu depan, Engkau memberkati, kirimkan banyak jiwa-jiwa untuk datang beribadah, mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya penjagaan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kami semua yang percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.